Oke, selamat siang Bang Tommy. Ya, selamat siang. Bang, gimana kabarnya Bang mungkin Bang? Bang Ya, melihat kasus dari klien Abang nih, Fitri Salutero ya, terhadap laporan Nikita Mirzani kan udah 2 kali mangkir ya Bang ya. Nah, ini sekarang juga ada updatean Humas mau ngebahas tentang laporan itu. Abang sebagai kuasa hukumnya gimana mungkin melihat kasus klien Abang ini? Ya, kalau yang namanya panggilan polisi ya, laporan polisi, ya, di mana seorang yang dipanggil secara hukum ya, tentunya ini wajib untuk hadir, ya, wajib untuk hadir. Namanya panggilan, ini undang-undang ya. Tapi dalam hal ini Kak Fitri sudah dipanggil 2 kali. Iya. Tapi yang pertama dia juga nggak sampai ke beliau. Tapi yang kedua sampai suratnya. Jadi saya sudah sampaikan untuk hadir pada waktu itu untuk memenuhi panggilan klarifikasi. Tapi karena ada satu dan lain hal ya, bagi kesibukan dan lain-lain, tentunya Kak Fitri masih mau untuk hadir dalam proses klarifikasi. Nah, berarti kalau di next panggilan berikutnya Kak Fitri bakalan hadir atau gimana Bang? Mungkin Bang, karena kan udah 2 kali panggilan mangkir ya Bang ya. Nah, gimana Bang mungkin Bang? Jadi saya jelaskan di sini, yang namanya undangan klarifikasi itu undangan klarifikasi. Dalam hal ini menyebutkan seorang dipanggil berdasarkan adanya laporan. Nah, itu pertama adalah undangan klarifikasi. Namanya undangan. Ya, hak seseorang untuk hadir atau tidak. Kalau yang namanya undangan di dalam proses panggilan. Boleh hadir, boleh enggak. Kalau hadir, maka dikonter semua. Apa aja alat bukti-buktinya yang disampaikan gitu. Nah, kalau memang tidak hadir, sebenarnya perkaranya apa dan materi seperti apa kan gitu kalau tidak hadir. Kemarin saya sempat datang ke Polres Jakarta Selatan ya, saya memenuhi panggilan Kak Fitri, tapi kan Kak Fitri nggak bisa datang pada waktu itu, jadi saya memberikan bukti-buktinya ya, akunnya Kak Fitri. Nah, penyidik punya akun yang diduga akun ini adalah akun fake. Saya mengcompare itu. Nah, biarkan nanti proses penyidik yang akan melihat bahwa kasus ini apakah layak untuk bisa dilanjutkan ke proses penyidikan. Kalau memang kasus ini layak, ya silahkan bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan untuk bisa didalami. Tapi kalau tidak, maka polisi juga harus cermat dalam hal ini, harus hati-hati dalam hal ini. Kalau memang ini bukan ranah daripada apa yang dilaporkan, tentunya ini nggak usah digoreng-goreng, ya, hentikan seperti itu. Kalau dari kacamata Abang sendiri kan kuasa hukumnya ya, ada nggak sih mungkin yang masuk dari unsur hukum atau unsur pidana gitu? Kalau menurut Abang sendiri kan lebih mengerti gitu. Saya melihat ini ada yang mengatasnamakan akunnya Kak Fitri. Artinya fake ya, fake akun. Ya, fake akun. Jadi ini saya sampaikan, kita jangan terpengaruh oleh giringan-giringan opini-opini yang membangun ya, sehingga masalah ini dibesar-besarkan. Karena jujur masalah ini sudah clear harusnya, dan penyidik tentunya lebih paham. Tapi saya tidak mau mendahulukan penyidik karena saya bukan ranah saya untuk bisa menjelaskan ini. Biarkan penyidik lah yang bisa melihat ya material pidananya yang dimaksud, yang dilaporkan. Karena nanti biar penyidik yang bisa menyimpulkan. Kalau kasus ini nggak lanjut, maka harus dihentikan segera mungkin. Tapi kalau kasus ini lanjut, naikkan aja ke penyidikan. Silakan saja. Karena Kak Fitri di sini sudah memberikan semua ya bukti-bukti kepada saya, dan saya sudah sampaikan ke penyidik. Tinggal Kak Fitri untuk datang dimintai keterangan. Tetapi melihat dari materialnya, tentunya saya melihat di sini ada ketidaksinkronan terhadap apa yang dilaporkan, buktinya terhadap apa yang ada di akun-akunnya Mbak Fitri. Bukti yang diberikan oleh Kak Fitri terhadap Abang kalau boleh tahu apa salah satunya mungkin? Yang pertama adalah akun, kedua bentuk rekaman-rekaman ataupun bentuk-bentuk postingan-postingan yang tentunya semua di-compare.
Nah penyidik udah memegang itu dari saya. Nah tinggal nanti Kak Fitri tinggal minta keterangan dan bisa hadir dalam memanggil panggilan klarifikasi. Yang menarik di mata publik bahwa Fitri hadir 2 kali di dalam persidangan Bang, namun 2 kali juga mangkir. Itu pendapat dari netizen banyak ya, udah tersebar di artikel. Itu gimana kalau dari Abang statement membantahnya mungkin? Jadi yang namanya ada panggilan klarifikasi undangan itu hak ya daripada Kak Fitri untuk hadir atau tidak, itu hak. Jadi hak itu yang diambil. Kalau dia nggak bisa datang, ya itu haknya dia. Artinya nggak masalah gitu ya, atau gimana sih Bang mungkin? Bang? Ya lihat aja, kalau kasus ini kerusual tentunya polisi sudah menaikkan sidik dari kemarin. Karena ini berhati-hati, karena sekarang kasus ini kan banyak yang bisa masuk kasus, tapi materialnya kurang. Banyak, tetapi kan kita nggak bisa melihat. Kalau tentunya penyidik kan kita ambil langkah, silakan saja, bebas saja. Kalau kasus ini bisa lanjut ya silakan aja, berani untuk dilanjutkan. Yang laporan Februari itu kan Bang ya, yang UU ITE bukan sih Bang? Iya, UU ITE. Jadi namanya UU ITE itu nggak jauh-jauh dari akun. Akun benar. Nah sekarang kalau akunnya aja bukan akun dia, maka apalagi yang mau dibahas? Itu apakah udah bisa dikonfirmasi bahwa benar-benar bukan akun dari Kak Fitri Bang? Sudah dikonfirmasi dan penyidik sekarang sudah melihat, mengecek akunnya bukan akun Kak Fitri. Berarti tinggal penyidik mengundang Kak Fitri untuk klarifikasi ya, atau gimana Bang mungkin Bang? Ya nanti tinggal Kak Fitri memenuhi panggilan, waktunya nanti disesuaikan. Ya ini namanya panggilan hukum. Suka nggak suka harus hadir, datang, ya kan. Tapi saya menjamin bahwa Kak Fitri kooperatif. Ya. Bang, sebagai orang hukum juga, ini kan kasus Nikita cukup menjadi atensi publik ya Bang ya. Apalagi kemarin majelis hakim nggak mau memutarkan flash disk. Itu gimana sih Bang menurut Abang? Itu memunculkan gimana ya, rame gitu Bang, karena kenapa nih majelis hakim nggak mau memutar flash disk padahal Nikita udah memohon untuk